Ternyata Anies kena prank dengan harapan-harapan kosong dan harapan palsu. Dia berharap menggantikan dari Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dia sudah sangat berharap sekali bahwa dia menjadi wakil presiden setelah para jenderal-jenderal tua bangka itu memberi harapan kepada dia agar menggantikan Mas Gibran, supaya Mas Gibran dilengsarkan dulu. Karena Mas Gibran katanya tidak sesuai kinerjanya, tidak bisa memimpin negara ini. Jadi 300 lebih dari mantan jenderal-jenderal dan perwira akan melengsarkan dan menggantikan Mas Gibran dan digantikan oleh Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan ini ternyata sudah berharap-harap ya bahwa ini akan terjadi benar-benar di negara ini. Jadi dia sudah memberikan harapan penuh bahwa pasti ini akan dilengsarkan dan dia akan menjadi wakil presiden Republik Indonesia menggantikan daripada Mas Gibran, yaitu menjadi wakilnya Presiden Pak Prabowo. Ternyata itu cuma prank dan hanya harapan palsu. Pertemuan antara Anies dan para purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies. Ini maksudnya apa ini, coba lah. Aduh, Pak Anies, bingung saya sungguh lah. Pak Anies itu sebenarnya orang baik, iya. Kenapa lo nggak kesatria? Jiwa kesatria itu harus ada, kenapa? Kemarin kan udah bertanding kalah. Lihatlah Pak Ganjar, Pak Mahfud, nggak ngerecokin dia lo. Iya, malu kayak gini Pak Anies, betul. Kok kesannya itu seperti anak-anak, nggak dikasih permen kalian, nggak dikasih permen, ya, terus ngejar. Itu namanya rakus dengan kekuasaan Pak Anies, betul. Aduh, ada 11 purnawirawan tahap apa kerja, bingung. Begini jadinya kalau sisa-sisa kekuasaan lama mulai kebingungan mencari panggung. Mereka ini dulu jenderal, pemegang komando. Biasa teriak, bawahannya lari. Sekarang sudah pensiun, mungkin pikirnya masih bisa perintah seenaknya. Termasuk minta presiden dan MPR ganti wakil presiden. Ganti Gibran, katanya. Lucu. Ini republik, bukan barak militer. Rakyat yang milih bukan hasil apel pagi. Dan yang lebih lucu, tuntutan ini dibungkus seolah-olah demi bangsa dan negara. Padahal ujung-ujungnya cuma satu. Dendam politik. Serius, jangan ngaku demi bangsa kalau faktanya cuma sibuk mencari cara buat nyudutin anak presiden yang kebetulan terpilih sah lewat pemilu. Gibran itu dipilih 58% suara. Sah, legitimate. Bukan warisan, bukan hasil rapat gelap, bukan pula hasil lobi-lobi belakang layar di ruang pendingin. Jadi pertanyaannya, kalian ini mewakili siapa? Mewakili rakyat? Atau sekadar mewakili rasa sakit hati yang belum sembuh? Dan yang lebih bikin geleng-geleng, suratnya ditandatangani oleh beberapa mantan jenderal, termasuk mantan menteri agama yang pernah dipecat karena nggak perform. Iya, dipecat. Bukan mengundurkan diri terhormat. Jadi maaf, kredibilitas surat ini nol besar. Tanda tangan boleh banyak, tapi isinya kosong. Kita bahas fakta, ya. Putusan MK yang bikin Gibran bisa maju itu bersifat final dan mengikat. Ini bukan perdebatan di warung kopi. Ini bukan polling medsos. Ini konstitusi. Dan putusan itu berlaku umum, bukan dikhususkan untuk Gibran. Buktinya nanti, di 2029, akan banyak anak muda bisa maju berkat putusan itu. Jadi kalau mau protes, jangan cuma karena Gibran yang maju. Atau jangan-jangan karena Gibran yang menang, ya. Ingat baik-baik, Gibran bukan anak buah kalian. Bukan komandan-komandanan. Bukan prajurit yang bisa dicopot lewat memo. Gibran dipilih rakyat, titik. Jadi kalau ada yang mau main gaya barak di ranah politik sipil, mohon maaf sudah bukan zamannya. Dan ini yang menarik. Pernyataan dari forum pensiunan jenderal ini muncul tepat setelah isu ijazah palsu Jokowi mulai runtuh. Setelah 4 orang penyebar hoaks itu mulai kejar-kejar karena proses hukum jalan terus. Jadi, apa ini bentuk serangan baru karena isu lama sudah basi?
Mereka pikir ini gerakan moral, padahal cuma manuver politis. Dan parahnya didukung juga oleh politisi yang sejak awal punya agenda, pecah belah Prabowo Gibran. Ini strategi pecah kongsi. Strategi lama, strategi licik. Karena mereka sadar, kalau Prabowo Gibran tetap solid, 2029 itu mimpi buruk buat lawan-lawan politik. Makanya Gibran harus dipisahkan. Jokowi harus dijauhkan dari Prabowo. Itu skenarionya. Dan para mantan jenderal ini, entah sadar atau tidak, sedang dijadikan pion. Mereka sedang dimainkan. Dan tragisnya, dimainkan dengan elegan, pakai nama bangsa dan negara. Padahal ujung-ujungnya, ya politik juga. Sekarang waktunya bongkar satu persatu isi tuntutan forum pensiunan jenderal itu. Biar rakyat tahu mana yang benar-benar demi bangsa, dan mana yang cuma kedok untuk gulingkan Gibran. 103 orang purnawirawan. Tanda tangan. Minta Mas Wapres diganti. Yang 96 juta orang. Dikemanain? Para purnawirawan ini menuntut Gibran supaya diganti. Menurut saya kalian mencoba untuk merampas hak demokrasi sebagian masyarakat Indonesia. Seolah kalian mau mengabaikan hak pilih 58,6% pemilih Indonesia. Ketahuilah bahwa Presiden dan Wapres dipilih menjadi satu paket sebagai duit tunggal. Beliau-beliau ini adalah harusnya orang yang berpendidikan dan dihormati dan semestinya memberikan contoh yang bijak pada penerusnya. Tentu juga paham mengenai peraturan-peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tapi mari kita coba abaikan pasal-pasal perundangan tentang pemilu maupun yang mengatur jabatan presiden dan wakil presiden. Pertanyaan sederhana saya, sebelum bapak-bapak berkumpul dan akhirnya 103 orang menandatangani usul pergantian Wapres, pernah nggak bapak-bapak ini berpikir bahwa ada 96.214.691 orang pemilih yang kalian abaikan? Atau bahkan mungkin kalian lupa, apakah yang 96 juta lebih ini akan diam? Saya kira tidak, karena kami juga punya hak demokrasi yang sama. Lucunya dengan entengnya kalian minta Wapres yang kami pilih dan kami inginkan ini untuk diganti. Jika pemerintah mengakomodir hal-hal seperti ini, maka akan muncul kelompok A, B, dan C yang akan menginginkan pejabat 1, 2, dan 3 untuk diganti juga. Kan kacau kalau seperti ini. Bapak-bapak, tidak suka itu hal yang wajar, namun perlu diperhatikan supaya tidak berkembang menjadi kebencian atau perilaku negatif yang bisa merugikan nasib orang lain. Saya selalu bapak-bapak, salam salam. Inilah pernyataan dan statement yang jelas dan tegas daripada Ketua MPR yang menyatakan bahwa Gibran itu bisa dilengsarkan. Dan dia mengatakan bahwa itu tidak akan mungkin karena mereka resmi dan sah secara undang-undang. Itu adalah pilihan rakyat. Jadi tidak ada satu orang pun di Republik ini dari pihak manapun mengganggu daripada Mas Gibran itu. Jadi ini tidak ada omong kosong aja semua, ternyata itu yang dibuat oleh mantan-mantan jenderal itu tidak bisa, mau mantan jenderal, mau siapa, mau jenderal aktif kah, mau tidak bisa mengganggu. Itu daripada pernyataan daripada Ketua MPR yang jelas-jelas tidak bisa, itu hanya melanggar konstitusi yang ada di Republik ini katanya. Dan dia tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang memberikan kata-kata dan tidak memberikan tanggapan apapun kepada mereka yang mengatakan solusi-solusi untuk penggantian daripada Wakil Presiden Republik Indonesia, karena itu tidak ada tercantum di dalam undang-undang. Siapapun orangnya tidak akan bisa berhak menggantikan semena-mena kecuali ada pelanggaran berat. Begitu. Pemilihan presiden yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan pilpres 14 Februari 2020.
ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2020. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintahan? Saya tidak tahu bagaimana. Akibat perbuatan daripada mantan-mantan jenderal yang konon katanya sebagai yang dibuat pedoman di Republik ini, masyarakat dan banyak menghujat dan sebagai menjadi bulian dibuat masyarakat karena pendapat mereka itu hanya pendapat omong kosong saja. Mereka dia pikir mentang-mentang mantan jenderal, mereka sesuka hatinya untuk memberikan pendapat dan statement di Republik ini untuk mengobok-obok pemerintah. Jadi mari kita lihat banyak masyarakat yang memberikan daripada cemohan-cemohan kepada mantan-mantan jenderal tersebut. Jangan, itu satu nama yang terlalu tinggi luhur begitu. Dan saya pikir akan lebih jujur, akan lebih fair, akan lebih bermartabat kalau bapak-bapak menamai forumnya itu Forum Jenderal Pendukung Anies Baswedan. Kita akan membahas soal Forum Purnawirawan TNI yang viral kemarin meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Nah, saya mendapatkan ada bocoran ya, menurut saya ini sebuah bocoran yang menarik untuk kita bahas begitu. Apakah itu? Apakah dia adalah ubur-ubur dan ikan lele? sedikit alay nggak apa-apa lah ya. Jadi bocoran yang saya maksudkan adalah ternyata ada beberapa, tidak semua ya, tidak semua, ada beberapa dalam forum Purnawirawan TNI tersebut pendukung Pak Anies Baswedan pada momen Pilpres 2024 kemarin. Dan kita harus katakan wow. Kita harus katakan wow, karena ini menarik sekali begitu. Jadi saya berharap video ini ya bisa sampai ke telinga bapak-bapak yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI ya. Saya sebenarnya sangat mengapresiasi ketika ada Forum Purnawirawan TNI gitu. Dan semestinya kami sebagai rakyat ketika mengetahui ada Forum Purnawirawan TNI, kami harus merasa kagum, kami harus merasa hormat. Tapi ini loh lucu gitu ya. Lucunya di mana? Ternyata reaksi dan aspirasi bapak-bapak tidak murni sebagai reaksi dan aspirasi rakyat. Kan TNI setelah Purnawirawan kembali kepada rakyat, menjadi rakyat, kan begitu. Jadi reaksi dan aspirasi yang bapak-bapak sampaikan itu semestinya itu bisa kita lihat sebagai suatu reaksi dan aspirasi yang murni dari rakyat, kan begitu. Nah, sayang sekali ternyata Forum Purnawirawan TNI
ini juga semacam kuda tunggangan politik. Jadi reaksi dan aspirasi bapak-bapak itu tidak murni sebagai reaksi dan aspirasi rakyat, melainkan ada balutan kepentingan. Ada muatan kepentingannya. Nah, ini yang menurut saya sangat disayangkan begitu. Kembali lagi sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kami sebagai rakyat jelata ini ketika mendengar, ketika mengetahui bahwa ada forum purnawirawan TNI, semestinya kami rasa kagum, semestinya kami rasa hormat. Karena ini sebuah nama yang menurut saya tinggi luhur, ya. Forum Purnawirawan TNI. Ini sebuah nama yang tinggi luhur, sehingga semestinya kami mendengar ada forum Purnawirawan TNI, kami merasa kagum dan hormat. Tapi ini kemudian menjadi sesuatu yang lucu, karena ternyata reaksi dan aspirasi forum Purnawirawan TNI tidak murni sebagai reaksi dan aspirasi rakyat, melainkan ada muatan kepentingan politik. Ini konyol, ya. Dan saya mau spesifik bicara tentang Pak Fahrul Rozi, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi saudara-saudara, saya sering mengatakan bahwa barisan pembenci pemerintah, ya, sejak era Bapak Jokowi hingga hari ini, nah itu didominasi oleh orang-orang yang tidak merasa puas menjilat manisnya kekuasaan begitu. Orang-orang yang terobsesi menjilat kekuasaan tetapi belum kebagian, dan orang-orang yang pernah ada di lingkaran kekuasaan dan turut menjilat manisnya kekuasaan tetapi belum puas lalu digeser. Ini orang-orang ini. Orang-orang ini yang selalu, ya, katakanlah membuat gaduh gitu, ya. Nah, ini Pak Fahrul Rozi ini salah satu mantan Menteri Agama yang ketika itu ketahuan mendukung FPI, oke? Lalu digeser dan diganti. Nah, lalu pada momen Pilpres 2024 beliau mendukung Pak Anies Baswedan. Pak Fahrul Rozi ini notabene pendukung FPI. Ini yang membuat saya itu merasa aneh. Kenapa? Karena seorang prajurit TNI semestinya tidak diragukan nasionalismenya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang nasionalisme itu lebih dapat kita lihat di diri TNI. Kalau bicara nasionalisme, TNI tidak diragukan lagi, sudah pasti. Tapi Pak Fahrul Rozi malah mendukung FPI yang kegemarannya itu adalah merongrong NKRI, merongrong Pancasila. Kalau sekarang Habib Rizik teriak-teriak bela Pancasila, sekarang modus, oke? Modus, ya, bullshit. Kalau hari ini Anda teriak-teriak bela Pancasila, lalu yang kemarin teriak Pancasila jadi Pancasila itu siapa? Oke? Lalu sekarang sudah terpojok dengan isu tertentu, lalu Anda teriak-teriak bela Pancasila. Jadi kalau ada dari barisan FPI, apalagi pemimpinnya Pak Habib Rizik itu, ya, teriak-teriak bela Pancasila, itu modus, hanya modus, begitu. Oke? Nah, Pak Fahrul Rozi mendukung FPI itu, yang kegemarannya adalah merongrong negara, merongrong pemerintah, merongrong TNI Polri, merongrong ideologi-ideologi bangsa. Oke? Ini jadi sesuatu yang sangat lucu. Jadi kalau kita bicara nasionalisme, memang TNI tidak diragukan lagi nasionalismenya, tapi khusus untuk Pak Fahrul Rozi menurut saya ini sangat-sangat diragukan. Patut, ya, sangat beralasan untuk kita meragukan nasionalismenya Pak Fahrul Rozi ini, kan begitu. Oke. Nah, sekarang ada Pak Fahrul Rozi juga tergabung dalam forum Purnawirawan TNI meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Diganti dengan siapa? Ya kan? Nah, samar-samar saya mendengar
Yang mereka inginkan adalah posisi wapres itu ditempati oleh Pak Anies Baswedan. Sekali lagi kita harus katakan, wow. Ini luar biasa, saudara-saudara, luar biasa sekali. Jadi saya sangat-sangat mempertanyakan Bapak-bapak Jenderal Purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI, ya, saya sangat mempertanyakan kemurnian daripada reaksi dan aspirasi bapak-bapak, gitu. Nah, mau saya begini bapak-bapak ini termasuk tokoh bangsa, ya, prajurit Tentara Nasional Indonesia, apalagi berpangkat jenderal, ya. Bapak-bapak ini mau tidak mau akan kami pandang sebagai tokoh bangsa. Nah, semestinya menurut saya bapak-bapak dalam kiprah bapak-bapak, ya, dalam reaksi dan aspirasi yang bapak-bapak sampaikan itu bisa turut menghadirkan rasa tentram di hati kami sebagai rakyat. Itu loh maksud saya, bapak-bapak, iya kan? Jadi kalau bisa, mohon izin sedikit saran dari rakyat jelata ini, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ya ada agenda tertentu melakukan reaksi, menyampaikan aspirasi, agar itu benar-benar murni sebagai reaksi dan aspirasi rakyat, dan bukan reaksi dan aspirasi yang ada muatan kepentingan politiknya, itu maksud saya. Jadi satu juga usulan saya, ya, satu lagi usulan saya, bahwa kalau bisa bapak-bapak jangan menggunakan nama Forum Purnawirawan TNI, jangan. Itu satu nama yang terlalu tinggi luhur begitu. Saya pikir akan lebih jujur, akan lebih fair, akan lebih bermartabat, akan lebih terhormat kalau bapak-bapak menamai forumnya itu Forum Jenderal Pendukung Anies Baswedan. Itu baru fair. Jadi kami bisa mengenal bapak-bapak ini bereaksi, menyampaikan aspirasi, apakah itu murni ataukah ada muatan kepentingannya begitu. Jangan dibikin semacam kamuflase begitu yang membuat kami itu agak-agak sulit untuk mengenal, ya. Biar lebih fair, lebih bermartabat, lebih terhormat apabila bapak-bapak itu secara jujur menamai forumnya itu Forum Jenderal Purnawirawan TNI Pendukung Anies Baswedan. Fair, oke? Nah, sedikit menyinggung poin yang kemarin.